Ya, oke. Hai, halo semua. Kembali lagi bersama saya Jadli. Pastinya dalam channel ini senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kalian semua. Saya harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan pastinya tetap bersemangat dalam situasi apapun. Dan kali ini kita akan membahas tentang power chord, atau ini hanya apa ya teman-teman istilahnya, major 5. Jadi ini sebenarnya hanya nada nada 1 dan 5 dari chord apa saja. Contohnya chord C. Nah, jadi ini hanya tangga nada 1 dan kelima. Nah, di sini berarti ada C dan G. 1 dan 5 dari chord C mayor. Nah, dan kita akan, ini disebut power chord karena ya hanya menekan 2 senar saja. Contoh chord C, senar tangga nadanya C dengan G. Nah, itu oleh sebab itu kita wajib ketahui dulu ya teman-teman, per fret ini, setiap fret itu nadanya apa-apa saja. Misalnya senar 6, ini E, ini F, ini G, ini A, ini B, ini C, dan D kembali ke E. Nah, kemudian di senar 5 ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, F, G, kembali ke A. Nah, sehingga ketika teman-teman mau membentuk power chord, contoh power chord F. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui ini nada F, nah berarti kita menekan chord dari tangga nada ini ya teman-teman, F. Kemudian kita tinggal mencari tangga nada kelima dari chord F ini. Jadi cara mengetahuinya do, re, mi, fa, sol. Nah, ini F dan C. Nah, saya juga sudah menjelaskan kemarin ya teman-teman di video awal itu. Misalnya chord F, nada yang membentuk chord F ini ada 1, 3, dan 5. F, C5, dan 3-nya itu ada E. Oh iya betul, oh maaf, A. F, G, A. Iya, ini dia. Nah, itu 3 nada yang membentuk chord F. Sehingga ketika teman-teman sudah menguasai tentang teori ini, teman-teman ketika bilang chord F sudah tahu 1 dan 5-nya nada apa saja. Atau contoh running di chord D misalnya. Berarti kalau power chord D 1 dan 5 berarti D dengan A. Nah, ini karena teman-teman sudah mengetahui teori yang saya jelaskan kemarin, dan juga teman-teman sudah menguasai setiap fret dari atas hingga bawah ini senar 12 lah, fret 12 lah kira-kira. Teman-teman sudah hafal ini senar 6, nada apa saja yang terdapat di setiap fret senar 6, kemudian juga di senar 5. Teman-teman sudah mengetahui nada-nadanya sehingga ketika bentuk power chord teman-teman sudah tidak kebingungan. Nah, contoh dari family chord C saja ya teman-teman. C5 berarti hanya, kita mulai dari sini, hanya 2 nada saja ya teman-teman, 1 dan 5. C5, tangga nada kedua D minor berarti naik 1. Nah, berarti hanya tinggal menekan senar 1 dan senar tangan nada 1 dan tangan nada 5. Saya juga kan sudah membahas tentang video chord-chord balok dari setiap chord di family chord, sehingga teman-teman dari chord-chord balok tersebut tinggal singkat saja istilahnya teman-teman, tinggal mengambil nada 1 dan nada 5. Begitu juga di D minor, tinggal mengambil nada 1 dan 5. Nah, E minor pun begitu teman-teman, jadi sama ya, 1 dan 5.
Jadi kita tidak perlu mau menekan membentuk chord seperti ini, karena ini hanya power chord. Jadi nah, sehingga ini mempermudah kita, dan juga ini chord yang biasa dipakai untuk musik-musik metal, contoh musik rock. Nah, ini chord-chord yang biasa dipakai ya teman-teman. Nah, atau juga kayak di lagu Xerox tadi yang saya main di awal. Itu kan harusnya ditekan nah, tapi kita hanya memakai power chord saja sehingga hanya seperti ini. Nah, jadi itu mempermudah ya. Ini pun sering dipakai ketika memakai gitar elektrik. Ini sering dipakai karena dia lebih bunyi lebih baik dibandingkan ini akan terdengar sangat berisik ya kalau memainkan chord ini di gitar elektrik. Nah, makanya ini kita patut pelajari untuk biar lebih baik bunyinya kalau memakai gitar elektrik. Oke, langsung saja kita contoh dari chord C5. Ini C5, fret 3 dan fret 5, kemudian ini D5, naik 1 oktav, kemudian naik 1 oktav lagi, E5. Kalau F tinggal naik-naik ya teman-teman. Kalau G boleh di bawah sini atau boleh juga di atas. Nah, makanya penting untuk teman-teman mengetahui setiap nada-nada apa saja setiap fret ini ya teman-teman, sehingga ketika saya sebutkan membuat chord A5, nah teman-teman sudah mengetahui chord A5, ini bunyi nada A, berarti kita ambil dari sini dan senar 5 di fret 7, 9. 7, 5 dan 7. Nah, jadi sebenarnya gampang untuk membentuk power chord ini ya teman-teman, atau major 5. Nah, dari atas senar 6, F5, G5, A5, B5, C5, D5, E5. Nah, begitu juga di senar 5, C5. Itu sama ya dengan yang di atas ini. Oke, C5, D5, E5, F5, G5, dan kembali A5 dan seterusnya. Jadi ini perlu juga untuk dipelajari. Untuk kasus-kasus tertentu ini sangat recommended untuk digunakan ya teman-teman. Jadi kita juga tidak selalu menggunakan chord-chord full seperti ini. Nah, tapi kita bisa memakai power chord ini ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya untuk mempelajari chord ini. Pasti ketika teman-teman sudah mengetahui, nanti teman-teman akan bisa merasakan sendiri ini fungsinya seperti apa dan dalam kasus yang seperti apa. Oke, kalau masih bingung nanti tanya di komentar atau bisa komentar saja ya teman-teman. Jangan private dulu. Oke, semoga membantu video kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, dan nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Jatli mohon pamit dan bye-bye.